Di dalam dirimu ada sebuah alam yang begitu kecil hingga tak dapat dijangkau mata manusia, namun begitu kuat hingga dapat mengubah arah hidupmu. Sebuah medan halus yang bekerja dalam keheningan, tanpa cahaya, tanpa suara, namun memengaruhi segalanya, termasuk keputusanmu, emosimu, bahkan cara tubuhmu merespons dunia. Para guru kuno menyebutnya napas kehidupan, inti cahaya, atau jantung kesadaran. Namun dalam pemahaman modern, sebagian kecil dari mereka mulai menyadari bahwa yang mereka bicarakan bukan sekadar konsep spiritual, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Energi kuantum tubuh. Topik ini bukan sesuatu yang mudah ditemukan dalam buku pelajaran. Ia tidak diajarkan di sekolah, jarang dibahas dalam ruang publik, dan bahkan dalam dunia spiritual sendiri, hanya sedikit yang benar-benar memahaminya. Karena energi kuantum tubuh bukan sekadar tentang getaran atau frekuensi. Ia adalah struktur tersembunyi yang berada di antara materi dan kesadaran. Ia bukan metafora. Ia adalah mekanisme halus yang bekerja pada tingkat paling fundamental dari keberadaanmu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam rahasia ini, aku ingin mengajakmu terlibat langsung. Sebutkan di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini. Karena perjalanan untuk memahami energi kuantum tubuh bukan sekadar konsumsi pengetahuan. Ini adalah perjalanan kolektif. Semakin banyak kesadaran yang terhubung dalam satu ruang, semakin kuat medan yang kita bentuk bersama. Dalam video ini, kita akan membuka pintu ke wilayah yang biasanya hanya dibicarakan di balik dinding akademi tertutup dan ruang meditasi paling dalam. Kita akan menelusuri jejak sejarahnya di masa lalu, menggali akar filosofisnya yang tersembunyi, memecah konsepnya menjadi potongan-potongan yang dapat dipahami, lalu menjelajahi kedalaman yang selama ini dianggap terlalu kompleks bagi manusia biasa. Dan akhirnya, kita akan belajar bagaimana menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan nyata. Bukan hanya untuk merasa lebih peka atau lebih tenang, tetapi untuk benar-benar merasakan bagaimana tubuhmu merespons realitas melalui mekanisme yang jauh lebih misterius daripada yang pernah kamu duga. Energi kuantum tubuh bukan sekadar rahasia kuno. Ia adalah pintu menuju pemahaman yang dapat mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Jika kamu siap, maka kita akan mulai membuka tirai pengetahuan yang telah lama tersembunyi. Untuk memahami energi kuantum tubuh, kita harus kembali jauh ke masa ketika manusia belum mengenal mikroskop, belum memahami atom, bahkan belum memiliki bahasa untuk menjelaskan mekanisme alam yang tak terlihat. Namun, para leluhur memiliki satu kemampuan yang sering hilang dalam dunia modern. Mereka mengamati diri sendiri. Mereka memperhatikan bagaimana perasaan tertentu mengubah ritme napas, bagaimana niat sederhana dapat memperkuat tubuh atau melemahkannya, bagaimana kesadaran yang hening bisa menimbulkan gelombang yang terasa nyata. Tanpa menyebutnya energi kuantum, mereka sudah mengenali pola dan dampaknya. Di berbagai belahan dunia, konsep ini muncul dalam istilah yang berbeda. Di timur dikenal sebagai tenaga dalam atau daya hidup. Di India disebut prana. Di Tiongkok disebut qi. Dalam tradisi gurun disebut hembusan cahaya. Walaupun bahasanya berbeda, inti ajarannya sama. Bahwa tubuh bukan hanya daging dan tulang. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Sesuatu yang sangat halus. Sesuatu yang menjadi jembatan antara pikiran dan dunia fisik. Para filsuf kuno pernah menyebut bahwa manusia adalah makhluk dua wajah. Satu wajah tampak dan kasar, satu lagi halus dan tak terlihat. Menurut mereka, tubuh fisik hanyalah bayangan dari tubuh halus yang lebih superior. Tubuh halus inilah yang menjaga keseimbangan, memulihkan luka batin, bahkan mempengaruhi perjalanan hidup. Sekarang, para pemikir modern menemukan bahwa konsep ini mirip dengan apa yang mereka sebut sebagai fenomena kuantum dalam struktur biologis. Menariknya, banyak teks kuno menyebut bahwa energi tubuh
hanya dapat dipahami oleh mereka yang mampu memasuki keheningan dalam atau konsentrasi tinggi. Mereka tidak menjelaskan mekanismenya, tetapi mereka menekankan satu hal, bahwa energi halus ini dapat berubah sesuai kesadaran. Dalam bahasa modern, ini mengarah pada pemahaman bahwa partikel di tingkat paling kecil dapat dipengaruhi pengamatnya. Sebuah pemikiran yang tampak spiritual, namun kini menjadi bagian dari diskusi ilmiah. Lalu, mengapa pengetahuan ini tidak pernah diajarkan secara luas? Di banyak kerajaan kuno, ilmu tentang energi tubuh hanya diberikan kepada pewaris tertentu. Mereka percaya bahwa jika orang yang tidak siap mempelajarinya, ia dapat disalahgunakan. Beberapa catatan menyebut bahwa energi tubuh dapat meningkatkan ketenangan atau meningkatkan agresi, tergantung kesadaran yang mengendalikannya. Karena itu, ajaran mengenai energi halus sering dibungkus metafora, disembunyikan dalam simbol, atau disamarkan dalam ritual keagamaan. Saat memasuki era modern, pengetahuan ini semakin terpinggirkan. Ilmu pengetahuan memisahkan dunia fisik dan dunia batin. Tubuh dianggap mesin biologis. Pikiran dianggap produk aktivitas otak. Semua yang tidak dapat diukur dianggap mitos. Padahal dalam ruang paling kecil dari keberadaan manusia, ada aktivitas yang tidak tunduk pada logika ukuran. Pengetahuan mengenai energi kuantum tubuh akhirnya tersisa hanya dalam tradisi tertentu, dipelajari oleh sedikit orang, dan dipandang sebagai ajaran mistik. Padahal, jika dilihat dari akar sejarah dan filosofi, ini bukan sekadar mistisisme. Ini adalah pengamatan mendalam manusia terhadap dirinya sendiri selama ribuan tahun. Pengamatan yang kini mulai menemukan jembatan dengan dunia modern. Energi kuantum tubuh bukanlah penemuan baru. Ia hanya nama baru bagi sesuatu yang telah dikenal leluhur namun terlupakan. Dan ketika kita melihat kembali akar sejarahnya, satu hal menjadi jelas. Pengetahuan ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu manusia siap untuk memahaminya. Energi kuantum tubuh bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Ia adalah cara untuk memahami bagaimana tubuh, pikiran, dan kesadaran berinteraksi pada lapisan terdalam. Bukan di tingkat otot, bukan di tingkat sel, bahkan bukan hanya di tingkat atom, tetapi pada wilayah yang lebih halus, tempat segala sesuatu bergetar sebagai kemungkinan sebelum menjadi kenyataan. Bayangkan dirimu sebagai lautan yang tampak tenang di permukaan. Namun jauh di dalamnya, ada arus yang tidak terlihat, berputar, mengalir, dan menentukan arah gerakan air di atasnya. Energi kuantum tubuh bekerja seperti arus dasar lautan itu. Ia menentukan bagaimana tubuh bereaksi, bagaimana pikiran bergerak, dan bagaimana emosi muncul. Banyak orang mengira energi tubuh hanya soal rasa hangat, getaran halus, atau sensasi tertentu saat bermeditasi. Padahal itu hanyalah efek permukaan. Intinya, jauh lebih dalam. Intinya adalah pola. Setiap orang membawa pola energi tertentu yang terbentuk sejak masa kecil dari pengalaman emosional, ingatan yang menempel kuat, hingga keyakinan yang tidak pernah diperiksa kebenarannya. Pola ini berputar terus-menerus dan menghasilkan gelombang yang mempengaruhi cara kita melihat dunia. Dalam banyak tradisi kuno disebut bahwa tubuh manusia memiliki titik pusat yang berfungsi sebagai pintu masuk energi halus. Ilmu modern mulai menemukan bahwa pada titik-titik tertentu terdapat akumulasi saraf dan aliran listrik mikro yang dapat berubah sesuai keadaan mental. Ketika seseorang marah, titik-titik ini mengencang. Ketika seseorang tenang, titik-titik ini terbuka. Pada pandangan spiritual, perubahan itu dianggap sebagai aliran energi. Pada pandangan modern, perubahan itu dianggap sebagai perubahan medan listrik. Jika dua dunia ini disatukan, maka lahirlah pemahaman bahwa tubuh bekerja layaknya jaringan energi kuantum yang selalu merespons kesadaran. Ada satu prinsip penting dalam energi kuantum tubuh, yaitu bahwa tubuh tidak hanya merespons dunia luar,
Ia merespons apa yang terjadi di dalam pikiran sebelum pikiran itu menjadi tindakan. Ketika seseorang khawatir, tubuh mengubah ritme internal tanpa disadari. Ketika seseorang merasa yakin, tubuh memancarkan koherensi tertentu. Kedua kondisi ini tampaknya sederhana, namun pada lapisan terdalam, masing-masing mempengaruhi struktur energi yang membentuk pola hidup seseorang. Untuk memahami bagaimana energi kuantum tubuh bekerja, bayangkan sebuah alat musik yang disetel dengan buruk. Nada yang keluar akan sumbang. Begitu pula tubuh. Jika energi di dalamnya tidak teratur, hidup terasa berat, keputusan terasa kabur, dan emosi mudah meledak. Namun ketika energi di dalam tubuh mulai selaras, tiba-tiba pikiran terasa lebih jernih, tubuh terasa lebih ringan, dan intuisi muncul lebih sering. Para peneliti kuno menyebut bahwa energi tubuh mampu merespon niat dengan sangat cepat. Niat yang jelas menciptakan gelombang halus yang merambat ke seluruh tubuh, memperbaiki pola dan membawa seseorang ke keadaan yang lebih stabil. Hal ini sejalan dengan pemahaman modern bahwa fokus yang kuat dapat mengubah pola otak dan pola listrik mikro dalam tubuh. Ada pula misteri lain yang jarang dibahas. Energi kuantum tubuh memiliki sifat memori. Ia menyimpan pengalaman tertentu dan memunculkannya kembali dalam situasi yang mirip. Inilah alasan mengapa seseorang dapat merasa takut pada sesuatu yang tampak sepele atau merasa nyaman pada sesuatu yang baru dikenal. Bukan karena logika, melainkan karena energi yang pernah tercetak dalam tubuh. Pada bagian pertama ini, kita telah membuka pintu pada gagasan bahwa tubuh bukan sekadar mesin biologis. Ia adalah medan energi yang dinamis, responsif, dan penuh ingatan. Medan yang dapat berubah jika seseorang memahami cara mengakses lapisan terdalamnya. Sekarang kita masuk lebih dalam ke wilayah yang biasanya hanya dibahas oleh para praktisi tingkat tinggi dan pencari kebenaran yang telah melewati pengalaman batin yang panjang. Jika di bagian sebelumnya kita memahami pola dasar energi kuantum tubuh, maka pada bagian ini kita akan menyentuh sifat-sifatnya yang paling halus. Sifat yang membuat energi kuantum tubuh bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah realitas yang dapat dirasakan langsung oleh mereka yang melatih kepekaan batin. Energi kuantum tubuh memiliki 3 sifat utama yang jarang dipahami. Sifat pertama adalah keterhubungan. Bukan sekadar keterhubungan emosional atau sosial, tetapi keterhubungan yang terjadi sebelum sesuatu menjadi bentuk. Dalam banyak tradisi kuno disebut bahwa manusia terhubung satu sama lain, tidak melalui kata-kata, tetapi melalui medan halus yang mengikat kesadaran bersama. Ilmu modern mulai mengamati bahwa tubuh manusia memancarkan pola listrik mikro yang dapat berubah ketika seseorang berada di dekat orang lain. Para leluhur sudah mengatakan hal ini dengan bahasa yang sederhana. Mereka mengatakan bahwa hati manusia dapat saling merasakan, bahkan sebelum pikiran memahami apa yang terjadi. Sifat kedua adalah resonansi. Tubuh manusia tidak hanya menyerap energi, tetapi juga memancarkannya kembali sesuai kondisi batin. Emosi tertentu memiliki gelombang tertentu. Pikiran tertentu memiliki gelombang tertentu. Ketika dua gelombang selaras, lahirlah resonansi yang dapat memperkuat keduanya. Inilah alasan mengapa seseorang dapat merasa kuat dan ringan saat berada bersama orang yang penuh semangat, atau merasa lelah dan berat saat berada bersama orang yang dipenuhi kecemasan. Energi kuantum tubuh bekerja seperti alat musik yang merespons nada-nada di sekitarnya. Sifat ketiga adalah kemampuan tubuh untuk berubah sesuai perhatian. Di banyak ajaran kuno disebut bahwa perhatian manusia adalah mata batin yang paling kuat. Di dunia modern, perhatian dianggap sebagai fungsi mental biasa. Namun pada lapisan terdalam, perhatian memiliki kekuatan untuk memusatkan energi dan mengubah pola internal. Ketika seseorang memusatkan perhatian pada rasa syukur, lapisan energi tertentu menghangat. Ketika seseorang memusatkan perhatian pada amarah,
lapisan lain mengeras. Perubahan ini tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga secara fisik. Denyut jantung berubah, aliran napas berubah, dan ritme listrik mikro dalam tubuh ikut berubah. Disinilah kita menemukan keunikan energi kuantum tubuh. Ia bekerja dalam diam. Tidak ada cahaya yang bersinar. Tidak ada suara yang terdengar. Namun pengaruhnya merembes ke setiap sudut kehidupan. Bahkan ke keputusan-keputusan kecil yang seseorang buat tanpa sadar. Ada fenomena lain yang lebih jarang dibahas. Fenomena ini disebut sebagai pantulan batin. Pantulan batin terjadi ketika tubuh merespon sesuatu yang belum terjadi, namun sudah diprediksi oleh pola energi yang tersimpan di dalam memori. Ini membuat seseorang merasa gelisah sebelum sesuatu yang penting muncul, atau merasa tenang sebelum sebuah peluang datang. Pada pandangan modern ini terlihat sebagai intuisi. Pada pandangan esoteris, ini dianggap sebagai energi kuantum tubuh yang membaca medan di sekitarnya dan memantulkannya ke dalam kesadaran. Di beberapa tradisi kuno, fenomena ini digunakan sebagai dasar latihan kepekaan diri. Mereka percaya bahwa tubuh dapat berbicara melalui tanda-tanda halus. Sebuah getaran ringan di tangan, rasa hangat di dada, atau rasa tenang yang tiba-tiba muncul. Semua ini dianggap sebagai pesan dari lapisan terdalam tubuh. Namun di dunia modern, tanda-tanda ini sering diabaikan karena dianggap tidak logis. Padahal jika diperhatikan, tanda-tanda ini memiliki hubungan erat dengan mekanisme energi kuantum tubuh yang merespons lingkungan sebelum pikiran menyadarinya. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa energi kuantum tubuh adalah gabungan antara memori, resonansi, keterhubungan, dan perhatian. Semua bekerja bersama sebagai satu jaringan halus yang membentuk pengalaman hidup seseorang. Setiap perasaan, setiap ingatan, setiap keyakinan, semuanya meninggalkan jejak yang mempengaruhi pola energi tubuh. Dan pola-pola itu menentukan arah langkah manusia. Bagian ini membuka pemahaman bahwa energi kuantum tubuh bukan hanya fenomena internal. Ia adalah jembatan antara manusia dan dunia. Sebuah jembatan yang menyalurkan pesan, membaca frekuensi, dan menciptakan resonansi yang menentukan kualitas kehidupan. Untuk memasuki wilayah penerapan energi kuantum tubuh, seseorang tidak cukup hanya menenangkan napas atau menutup mata. Dunia batin yang bekerja pada lapisan terdalam tidak merespons teknik cepat. Ia merespons kedalaman dan kualitas kesadaran. Energi kuantum tubuh bergerak melalui apa yang kamu perhatikan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu izinkan untuk terjadi di dalam dirimu. Karena itu penerapan yang sejati selalu dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu perubahan di dalam diri yang tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Langkah pertama adalah memasuki keheningan yang tidak sekadar hening. Ini adalah keheningan yang disadari, bukan sekadar berhenti berbicara atau menutup mata, tetapi membuka ruang dalam diri sehingga tubuh dapat memperlihatkan pola yang sebelumnya tersembunyi. Keheningan seperti ini tidak diciptakan melalui musik atau ritual sederhana. Keheningan seperti ini muncul ketika seseorang berhenti mengejar pengalaman dan mulai mengamati apa yang sudah ada. Ketika perhatian tidak lagi diarahkan keluar, tubuh mulai memunculkan getaran yang sangat halus. Getaran ini adalah pintu pertama menuju pemahaman diri yang dalam. Setelah keheningan mulai muncul, tubuh akan memperlihatkan dua medan, medan yang stabil dan medan yang kacau. Medan stabil terasa sebagai rasa hangat yang perlahan menyebar. Medan kacau terasa sebagai ketegangan atau rasa gelisah yang tidak memiliki bentuk. Banyak orang berusaha menghilangkan medan kacau, padahal justru medan ini adalah pintu menuju transformasi energi. Jika seseorang mampu mengamati medan kacau tanpa lari darinya, medan itu akan mulai mengurai diri.
Pada tahap inilah energi yang terperangkap mulai bergerak bebas. Praktik lanjutan yang jarang diajarkan adalah membiarkan tubuh berbicara melalui sensasi. Tubuh selalu menyimpan memori energi yang tidak selesai diproses. Kadang muncul sebagai denyutan halus di bahu, kadang rasa berat di dada, kadang sebagai rasa dingin di perut. Energi kuantum tubuh tidak pernah diam. Ia bergerak dalam pola yang ingin menuju keseimbangan. Tetapi pola ini hanya dapat dibaca jika seseorang berhenti melawan sensasi yang muncul. Izinkan tubuh memberitahu apa yang sedang terjadi. Jangan buru-buru menenangkan. Jangan buru-buru mengatur napas. Cukup perhatikan, perlahan tubuh akan membawa perhatianmu ke titik pusat masalah energi. Dan dari sana transformasi dimulai. Tahap berikutnya adalah memperhatikan niat tanpa menegangkannya. Banyak orang memaksakan niat dengan intensitas kuat. Ini membuat energi tubuh mengeras. Padahal energi halus merespons kelembutan perhatian. Cobalah meletakkan niat seperti meletakkan bulu di atas permukaan air. Ringan, tenang, tanpa paksaan. Ketika niat diletakkan dengan cara seperti ini, tubuh akan mulai mengarahkan energinya sendiri menuju arah yang sesuai dengan niat tersebut. Ini bukan sugesti. Ini adalah pergerakan alami energi kuantum tubuh yang menyelaraskan diri dengan pusat kesadaran tertinggi. Terakhir adalah melatih keberadaan penuh dalam setiap gerakan yang kamu lakukan. Pembawa energi tubuh bukan hanya meditasi. Pembawa energi tubuh adalah cara seseorang berjalan, mengangkat tangan, menoleh, atau menyentuh benda. Setiap gerakan membawa pola batin. Ketika seseorang mulai menyadari gerakan yang ia lakukan, energi tubuh bergerak dalam pola yang lebih halus dan lebih menyatu. Praktik ini membuat tubuh menemukan ritme alami yang selama ini terkubur dalam kebiasaan dan ketegangan yang tidak disadari. Penerapan energi kuantum tubuh bukanlah rangkaian teknik. Ini adalah cara hidup, cara memperhatikan tubuh tanpa memaksanya, cara membiarkan energi mengalir tanpa dikejar, cara menyimak pesan halus yang muncul dari lapisan terdalam diri. Energi kuantum tubuh adalah wilayah yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani melihat ke dalam diri sendiri, bukan melalui teknik cepat, bukan melalui teori yang rumit, tetapi melalui kesadaran yang jernih dan keberanian untuk merasakan apa yang selama ini tersembunyi. Selama perjalanan ini kita telah membuka tirai yang menutupi kenyataan bahwa tubuh bukan hanya materi. Di dalamnya ada medan halus yang mengingat masa lalu, merespons masa kini, dan mempengaruhi masa depan. Kita telah melihat bahwa energi kuantum tubuh bekerja dalam keheningan. Ia membaca niat, memantulkan emosi, dan membuka jalur baru ketika seseorang mulai hadir sepenuhnya dalam dirinya. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal: kepekaan. Ketika seseorang mulai memperhatikan tubuhnya tanpa memaksa, energi mulai menemukan jalannya sendiri. Ketika seseorang berhenti mengejar pengalaman dan mulai mendengarkan, tubuh berbicara dengan bahasa yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh kesadaran yang tenang. Energi kuantum tubuh tidak membutuhkan keyakinan. Ia hanya membutuhkan perhatian. Dan siapapun yang memberi perhatian dengan tulus akan menemukan bahwa tubuh menyimpan kebijaksanaan yang lebih tua dari pikiran, lebih dalam dari kata-kata, lebih jujur dari logika.